Baik, selamat pagi, dosen pembimbing dan dosen penguji. Pada pagi hari ini, saya, Seth Ari Parabang, NIM 178114113. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Uji Antiproliferasi Partisi N-heksana herba bandotan Ageratum conzoides L terhadap sel kanker payudara melalui penghambatan matriks metaloproteinase 9 atau MMP9 dan sel metastasis 4T1 in vitro. Baik, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Untuk prevalensi kanker payudara pada tahun 2018 di Indonesia terdapat sebanyak 58.265 kasus dan 22.692 angka kematian. Kemudian untuk insidensi kanker payudara diperkirakan terdapat 18,1 juta kasus baru dan 9,6 juta angka kematian di dunia. Kemudian untuk penelitian terdahulu, yaitu telah dilakukan uji penghambatan ekstrak metanol herba bandotan terhadap enzim MMP9 dengan persen penghambatan sebesar 75% dan IC50 sebesar 64,35 mikrogram per mili dan penghambatan fraksi N-heksana etil asetat herba bandotan terhadap enzim MMP9 dengan nilai IC50 sebesar 43 mikrogram per mililiter. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah partisi N-heksana herba bandotan memiliki aktivitas penghambatan terhadap MMP9. Kemudian yang kedua yaitu apakah partisi N-heksana herba bandotan memiliki efek sitotoksik pada sel kanker payudara metastasis 4T1. Kemudian yang ketiga, apakah partisi N-heksana memiliki indeks terapi yang aman? Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimanakah profil kromatografi gas spektroskopi massa dari partisi N-heksana herba bandotan? Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menguji aktivitas partisi N-heksana herba bandotan terhadap penghambatan enzim MMP9 menggunakan Fred-based assay. Kemudian yang kedua yaitu menguji aktivitas antiproliferasi partisi N-heksana herba bandotan terhadap sel kanker payudara metastasis 4T1 menggunakan MTT assay. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur indeks terapi partisi N-heksana herba bandotan dan tujuan yang terakhir yaitu memprediksi kandungan kimia yang terkandung di dalam partisi N-heksana herba bandotan menggunakan metode kromatografi gas spektroskopi massa. Baik, selanjutnya manfaat penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yaitu memberikan pengetahuan mengenai penemuan obat kanker payudara, khususnya pada tahap uji in vitro tingkat molekuler, uji in vitro tingkat seluler, serta profil kromatografi spektrometri dan sampel yang berasal dari herbal. Kemudian untuk manfaat praktis yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penemuan kandidat anti kanker payudara dari herbal dan menyediakan produk hasil penelitian untuk dilanjutkan ke penelitian sampai tahap uji klinik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tanaman bandotan. Untuk morfologinya yaitu daunnya berbentuk bulat telur dan ukurannya dapat mencapai 7,5 cm, sedangkan bunganya berada dalam satu pangkal berwarna putih. Kemudian untuk kandungan fitokimianya yaitu bandotan mengandung monoterpen, sesquiterpen, benzofuran, kromen, kromon, kumarin, flavonoid, dan alkaloid serta triterpen dan steroid. Salah satu flavonoid yang terkandung di dalam bandotan yaitu quercetin. Kemudian untuk aktivitas biologis telah dilaporkan sebelumnya bahwa bandotan ini memiliki beberapa aktivitas biologis antara lain yaitu gastroprotektif, antibakteri, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, antikonvulsan, antikanker, antidiare, antispasmodik, dan tonik. Kemudian untuk
taksonomi. Jadi Bandotan ini diklasifikasikan dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, kemudian ordo Asterales, kemudian famili Asteraceae, kemudian genus Ageratum, dan spesies Ageratum consoides L. Baik, selanjutnya tentang kanker payudara. Yang pertama yaitu berdasarkan respon imunokimia dari reseptornya, maka kanker payudara ini dapat dibedakan menjadi 4 subtipe, yaitu tipe luminal A, luminal B, HER2 positif, dan triple negatif. Kemudian juga berdasarkan kriteria TNM, maka kanker payudara juga dapat dibedakan stadiumnya, yaitu stadium 0, stadium 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, dan 4. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai matriks metaloproteinase 9. Jadi, MMP atau matriks metaloproteinase adalah famili dari gene dependent endopeptidase. Nah, salah satu dari MMP adalah MMP9, yang mana perannya yaitu dalam migrasi sel dan proses angiogenesis dengan mendegradasi extracellular matrix. Nah, berdasarkan substrat dan mekanisme pembelahannya, maka MMP itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Antara lain yaitu ada kolagenase, ada stromycin, ada matrilisin, dan gelatinase. MMP9 termasuk dalam kategori gelatinase B. Secara umum, struktur MMP terdiri dari 3 domain, yaitu domain propeptida, domain katalitik, dan domain hemopeksin. MMP dalam bentuk yang tidak aktif dikenal dengan pro-MMP. Keadaan tidak aktif ini dikarenakan adanya interaksi antara ion zin pada domain katalitik dengan residu cysteine pada domain propeptida. Interaksi ini disebut dengan cysteine switch. Nah, aktivasi MMP terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, propeptida akan melepaskan satu ion zin dari kompleks cysteine. Kemudian tahap yang kedua yaitu dengan membelah propeptida. Baik, berikut merupakan tampilan 3 dimensi yang menunjukkan interaksi antara sisi katalitik MMP9 dengan inhibitor N2-biphenyl 4-YL sulfonil N2-isopropiloksi asetohidrosamik. Nah, interaksi ini pada residu asam glutamat 227, alanin 189, dan leusin 188. Baik, selanjutnya mengenai uji in vitro FRET assay. Fluorescence Resonance Energy Transfer atau FRET ini merupakan proses transfer energi antara 2 molekul. Nah, salah satunya sebagai donor energi dan yang lainnya sebagai aseptor energi. Metode FRET ini menggunakan donor dan aseptor yang terkait dengan sebuah peptida. Nah, peptida ini akan dipotong oleh protease sehingga memisahkan antara donor dan aseptornya. Dengan demikian, penurunan sinyal dari FRET ini akan menjadi fungsi dari aktivitas enzim. Baik, selanjutnya tentang uji in vitro MTT assay. Berikut merupakan reaksi reduksi MTT membentuk kristal formajan. Jadi diketahui bahwa pada mitokondria sel terdapat enzim oksidoreduktase, yang mana enzim ini memiliki koenzim yaitu NADH. NADH ini atau koenzim ini yang akan mereduksi MTT menjadi kristal formajan. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Untuk jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimental murni dengan rancangan penelitian, yaitu post-test only control randomized group design. Kemudian untuk variabel penelitian, yang pertama ada variabel bebas, yaitu konsentrasi partisi N-heksana herba bandotan. Kemudian variabel tergantung, yaitu ada persentase penghambatan enzim MMP9 pada uji penghambatan enzim dan
persentase viabilitas pada uji antiproliferasi sel. Kemudian variabel yang terakhir yaitu variabel pengacau terkendali, yaitu ada suhu inkubasi, waktu inkubasi, dan sterilitas. Selanjutnya bahan penelitian yang digunakan yaitu ada kit enzim MMP9, kemudian ada partisi N-heksana herbabandotan, kemudian ada reagen MTT, kemudian ada sel kanker payudara metastasis 4T1, kemudian ada sel vero, dan bahan-bahan lain yang dapat dibaca pada tabel. Selanjutnya alat penelitian yang digunakan yaitu ada 96 well microplate, kemudian ada BSC, kemudian ada multimode microplate reader, kemudian ada ELISA reader, dan alat-alat lainnya yang dapat dibaca pada tabel. Selanjutnya yaitu tata cara penelitian. Yang pertama yaitu ada uji in vitro aktivitas penghambatan enzim MMP9, kemudian yang kedua ada uji aktivitas antiproliferasi sel kanker payudara metastasis 4T1 dengan metode MTT, kemudian yang ketiga ada uji sitotoksisitas partisi N-heksana herbabandotan terhadap sel vero, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan kromatografi gas spektrometri massa. Baik, yang pertama yaitu uji in vitro aktivitas penghambatan enzim MMP9. Untuk uji ini tahap pertamanya yaitu preparasi enzim, yang mana enzim direkonstitusi dengan gliserol dan air terdeionisasi, kemudian dilarutkan dengan substrat. Dan tahap yang kedua yaitu preparasi sampel, yang mana sampel atau partisi herbabandotan akan dilarutkan dengan DMSO dengan konsentrasi akhir dalam well yaitu 1000 mikrogram per mili. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan preparasi substrat, dan setelah dilakukan preparasi substrat maka dilakukan reaksi baik untuk sampel, untuk blanko, kontrol positif, dan kontrol negatif. Setelah itu diinkubasi, dan diinkubasi di sini diinkubasi dalam 2 kali, yaitu yang pertama setelah reaksi, dan yang kedua setelah ditambahkan substrat dan enzim. Setelah itu, setelah direaksikan dan diinkubasi, dilakukan pembacaan fluoresensi menggunakan sinergi HTX multimode microplate reader. Baik, berikut merupakan desain well plate untuk uji in vitro MMP9. Dapat dilihat untuk kode-kodenya itu ada BK yaitu blanko, KS yaitu kontrol pelarut, kemudian KN ada kontrol negatif, KP kontrol positif, untuk S yaitu sampel uji. Nah, untuk komposisinya yaitu untuk blanko ada 100 mikrolit buffer, kemudian untuk kontrol pelarut yaitu terdiri dari 40 mikrolit buffer ditambah 5 mikrolit etanol ditambah 5 mikrolit enzim ditambah 1 mikrolit substrat plus 49 mikrolit buffer. Untuk komposisi yang lainnya dapat dilihat dan dibaca sendiri. Baik, untuk uji aktivitas antiproliferasi sel kanker payudara metastasis 4T1, tahap yang pertama yaitu dilakukan kultur sel, kemudian untuk tahap yang kedua yaitu dilakukan preparasi sampel, tahap yang ketiga yaitu dilakukan pemberian sampel partisi N-heksana herbabandotan, kemudian selanjutnya dilakukan inkubasi, dan selanjutnya dilakukan penambahan reagen MTT dan pembacaan absorbansi dengan ELISA reader. Berikut adalah desain well plate uji MTT. Untuk keterangannya, BNH adalah bandotan N-heksana, untuk KB adalah kontrol blanko, untuk KS adalah kontrol sel, dan untuk KP adalah kontrol positif. Untuk bandotan N-heksannya dibuat 3 replikasi dan 6 seri konsentrasi. Kemudian untuk yang kontrol blankonya dibuat 3 replikasi, dan untuk kontrol selnya dibuat 5 replikasi.
Pada penelitian kali ini dilakukan juga uji sitotoksisitas partisi N-heksana herbabandotan terhadap sel Vero. Untuk pengujian ini dilakukan sama seperti pada uji sitotoksik MTT sel 4T1. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian juga terhadap partisi N-heksana herbabandotan, yaitu dilakukan pemeriksaan kromatografi gas spektrometri massa. Baik, selanjutnya untuk analisis hasil, yang pertama yaitu untuk persen penghambatan MMP9. Untuk persentase penghambatan enzim MMP9 ini dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu persen penghambatan sama dengan 1 minus bacaan fluoresensi senyawa hasil uji in vitro dikurang sama blanko dibagi sama bacaan fluoresensi kontrol negatif dikurang sama blanko. Setelah itu dikali sama 100%. Kemudian untuk analisis selanjutnya yaitu untuk persen viabilitas sel, yaitu dihitung persentase sel hidup dengan rumus sebagai berikut, yaitu persentase sel hidup sama dengan absorbansi perlakuan dikurang sama absorbansi kontrol media dibagi sama absorbansi kontrol sel dikurang dengan absorbansi kontrol media, kemudian dikali dengan 100%. Kemudian analisis selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan persen IC50, yaitu yang pertama dibuat grafik log konsentrasi vs presentasi sel hidup untuk mendapatkan persamaan regresi linear. Kemudian pada ordinat Y dimasukkan harga 50 sehingga absis X dapat ditentukan sebagai IC50. Kemudian dilakukan juga analisis statistik, yaitu dihitung standar deviasi dan ANOVA. Kemudian analisis yang terakhir yaitu dilakukan analisis profil GC-MS. Berikut adalah jadwal penelitian saya. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada ujian proposal saya.